Kami anak-anakmu sudah siap sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesua. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesua Masya. Sebelum kita masuk dalam sharing di saat siang hari ini, kita akan kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu hingga di saat siang hari ini. Dalam hati yang ketenangan, kami siap untuk menyambut akan kebenaran firman-Mu di saat siang hari ini ya Bapa. Berkatilah setiap kami, berilah oleh Roh Kudus-Mu telinga kami mendengar, hati kami menerima akan kebenaran firman-Mu di saat siang hari ini ya Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang berdosa ini ya Bapa. Biarlah apa yang hamba sampaikan tentang kebenaran firman-Mu di saat siang hari ini, itu bisa menjadi pedoman hidup baru bagi setiap kami yang mau mendengar, tetapi juga melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Adonai Elohim dan putranya Yesua Amasya Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesua Amasya, sharing kita di saat siang hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah terang dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesua Amasya, tema yang saya bawa di saat siang hari ini, tetap tenang dan berdoa. Ya, saudara-saudara, dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan banyak tantangan dan masalah. Kita harus selalu tetap tenang, kita harus selalu sabar, dan kita bawa di dalam doa. Segala sesuatu yang diperhadapkan kepada kita, entah itu masalah, tantangan, rintangan, cobaan yang kita hadapi, kita harus tetap tenang, kita bawa diri kita tetap tenang, kita masuk di dalam doa, minta terang Roh Kudus dari Tuhan kita Yesua Amasya, karena Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup untuk setiap kita yang mau percaya. Dan pendahuluan di saat siang hari ini, dunia semakin penuh tekanan, ketidakpastian dan kekhawatiran. Saudara-saudara, seperti yang kita lihat dalam setiap kehidupan kita atau di luar sana, banyak orang khawatir akan kehidupan mereka, di kehidupan mereka setiap hari. Entah itu mereka khawatir akan apa yang mereka akan makan besok pagi, atau mereka khawatir akan perekonomian mereka yang memburuk. Begitu juga dalam kehidupan kita di tempat ini. Saudara-saudara, kita banyak yang diperhadapkan dengan banyak tantangan. Entah itu kita diperhadapkan dengan kekurangan uang, dan lain-lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesua Amasya, kita harus tetap tenang. Kita bawa segala sesuatu itu di dalam Tuhan. Kita tenang, lalu kita berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Maka semua yang kita minta, semua yang kita keluh kesahkan, kita bawa di dalam Tuhan. Tuhan akan jawab dengan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang kehilangan ketenangan dan lupa berdoa, saudara-saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita akan tinggalkan yang namanya doa.
Kenapa? Karena kita selalu fokus dengan masalah itu. Banyak orang lupa untuk berdoa ketika dia diperhadapkan dengan suatu masalah yang begitu besar. Tetapi dia lupa berdoa. Untuk setiap kita umat Kristen yang percaya untuk Tuhan kita Yesus Amasya, kita harus tetap percaya dan lalu berdoa ketika kita diperhadapkan dengan apa? Dengan masalah yang begitu besar atau masalah-masalah yang kecil. Contohnya kita di tempat ini kekurangan uang, kita harus bergumul. Karena apa? Kita bergumul sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, jangan kita bergantung kepada orang tua kita. Jangan kita selalu bergantung kepada orang tua kita. Karena apa? Kita belum tahu apa yang dialami orang tua kita di tempat kita masing-masing. Entah mereka cari uang itu dengan senang-senang atau dengan susah payah. Itu yang kita tidak tahu. Karena apa? Ketika mereka kirim kita uang, mereka tidak pernah bilang, oh saya dapat uang itu caranya begini, begini, begini. Ya, jadi apapun yang kita terima, apapun yang kita dapati di tempat ini, kita harus selalu bersyukur. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita juga harus selalu bersyukur. Kita tenangkan diri, kita minta sama Tuhan, kita minta pertanggungjawaban Tuhan, kita minta Tuhan yang menyelesaikan segala perkara yang kita hadapi. Entah itu perkara yang besar atau perkara yang kecil, kita harus tetap tenang. Lalu kita berdoa. Ya saudara-saudara, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa di tengah situasi sulit, orang percaya harus tetap tenang dan berdoa. Saya percaya saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Amasya, kita yang ada di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah percaya betul-betul sungguh-sungguh bahwa Yesus Amasya adalah Tuhan kita yang hidup. Bahwa maka dari itu, apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, tantangan seberat apapun, kita harus tenangkan diri, kita berdoa, minta sama Tuhan jalan keluar, nanti Tuhan yang berikan buat setiap kehidupan kita. Ada 3 poin yang saya bawa di saat siang hari ini. Poin yang pertama, tetap tenang di tengah kekacauan. Saudara-saudara, kita semua sudah mengetahui bahwa bangsa Israel sekarang itu mereka dilanda kekacauan yang luar biasa. Tapi apa? Mereka tetap percaya. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan bertahta dalam kehidupan mereka. Tuhan akan bertahta dalam negara mereka. Karena apa yang Tuhan janjikan, seluruh bangsa-bangsa akan datang melawan kamu. Ini sekarang ada bergejolak sekarang, saudara-saudara. Bangsa Israel tetap percaya. Walaupun mereka dihadapkan dengan berbagai macam masalah persoalan, mereka tetap percaya Tuhan akan datang hadir di tengah-tengah mereka untuk memimpin mereka kembali. Seperti 2000 tahun yang lalu. Ya saudara-saudara, dalam Markus pasal 4 ayat 39, Markus pasal 4 ayat 39, demikian bunyi firman Tuhan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Amasya, Tuhan kita itu luar biasa. Kuasanya tidak ada tertandingi di dunia maupun di akhirat. Ada amin. Di danau yang bergelora itu Tuhan bisa teduhkan danau yang bergelora. Angin yang begitu dahsyat Tuhan bisa kasih tenang. Mengapa permasalahan dalam setiap kehidupan kita di tempat ini kita tidak bisa taruh di dalam tangan Tuhan? Apapun yang kita hadapi, kalau kita bawa di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan selesaikan dengan caranya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya saudara-saudara, maka itu kuasailah diri kita dan jadilah tenang. Ketenangan bukan berarti tidak peduli, tetapi sikap percaya bahwa Elohim tetap berdaulat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Amasya, kita harus selalu tenang. Kita tenang itu bukan berarti kita tidak peduli dengan hal-hal yang kita hadapi atau masalah yang kita terima. Kita tidak peduli dalam hal kita tenang. Tetapi biarlah itu kita bawa di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan berdaulat di atas apa yang kita hadapi.
Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita minta dengan sungguh-sungguh biarlah Tuhan yang berperkara dalam apa yang kita alami. Dan poin yang kedua di saat siang hari ini, tenang membuka jalan untuk berdoa. Ya saudara-saudara, ketika diri kita tenang, lalu kita berdoa, kuasanya melebihi segala-galanya. Kita bisa lihat dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayatnya yang ke-7, damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, apapun permohonan kita, apapun yang kita mau, kita tujukan, kita harus selalu jalan bersama dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Maka apa yang Elohim mau, apa yang kita perbuatlah itu seperti yang Tuhan kita Yesus Amasya lakukan, maka kita akan selalu berkenan di hati Tuhan kita. Ya, saudara-saudara, orang yang panik sulit berdoa dengan iman. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang begitu sulit, kita sudah tidak tahu lagi jalan keluarnya bagaimana. Maka disitulah titik di mana kita tidak bisa betul-betul berdoa dengan iman. Kita akan timbul rasa keraguan yang luar biasa. Tetapi kalau kita tenang, lalu kita berdoa minta terang Roh Kudus, biarlah Roh Kudus yang berdaulat atas kehidupan kita, atas masalah yang kita hadapi. Semuanya itu akan berjalan dengan lancar. Semua itu akan diselesaikan oleh Tuhan dengan luar biasa. Ketika hati tenang, kita dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Ya saudara-saudara, saya percaya di saat siang hari ini pun Roh Kudus masih berbicara dalam kehidupan kita hari lepas hari sampai hari ini. Di siang ini. Cuman kita sendiri yang tidak sadar akan suara Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak bisa mendengar Roh Kudus itu berbicara dalam kehidupan kita? Karena kita tidak punya ketenangan diri, kita tidak punya ketenangan hati. Betul-betul kita undang Tuhan itu bertakhta dalam kehidupan kita. Maka disitulah kita bisa dapat terang Roh Kudus atau apa yang Tuhan berbicara melalui Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, maka itu marilah kita dalam setiap kehidupan kita bawa dengan ketenangan. Apapun itu kita harus tetap tenang, lalu berdoa minta pengampunan kepada Roh Kudus, kepada Tuhan kita Yesus Amasya. Dan poin yang ketiga di saat siang hari ini, doa menguatkan iman dan membawa damai. Doa bukan pelarian tapi kekuatan rohani. Saudara-saudara, kita sebagai umat Kristen, doa adalah salah satu alat komunikasi kita dengan Tuhan Yesus. Karena kalau kita tidak berdoa, maka segala sesuatu yang kita perbuat di dalam dunia itu sia-sia. Karena apa? Kita tidak mengundang Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita. Kita tidak minta sama Tuhan untuk bersama-sama berjalan. Kita mau jalan sama-sama dengan Tuhan. Kita tidak minta sama Tuhan. Sebelum kita melangkah, kita harus minta sama Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Karena satu-satunya alat berkomunikasi dengan Tuhan itu bukan hanya kita berbicara naikkan pujian, tidak. Satu-satunya alat komunikasi manusia dengan Tuhan adalah doa. Ya saudara-saudara, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di tempat ini, kita harus selalu andalkan segala sesuatu yang kita hadapi, kita harus andalkan Tuhan dengan doa. Melalui doa kita menyerahkan kendali kepada Tuhan. Ya saudara-saudara, seperti yang tadi saya katakan, melalui doa kita menyerahkan segala kendali kehidupan kita, segala permasalahan kita, segala apa yang kita hadapi, masalah apapun itu kita serahkan, biarlah Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Biarpun masalah itu berat, percayalah sama Tuhan, pasti segala masalah yang begitu berat akan selesai jika Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Doa mengubah hati sebelum mengubah keadaan. Ya saudara-saudara, doa itu bisa mengubah setiap hati kita. Hati kita yang pertama sering
menyimpan rasa dengki, menyimpan rasa cemburu, menyimpan rasa benci terhadap sesama kita. Tetapi kalau kita selalu taat untuk berdoa, minta sama Tuhan, maka itu akan merubah keadaan kita di kemudian hari. Bukan hanya di tempat ini, tetapi kita akan mempraktekannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari di tempat yang lain. Ya saudara-saudara, dan kesimpulan di saat siang hari ini, di tengah situasi apapun, tetaplah tenang dan berdoa. Ketenangan menjaga pikiran kita. Ya saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, jangan lagi kita membalas dengan kekerasan. Tetapi kita harus bawa dengan ketenangan pikiran. Supaya apa? Pikiran kita itu terjaga dengan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Biar kita selalu di hadapan Tuhan itu baik. Ya saudara-saudara. Dan doa menguatkan iman kita. Doa itu selalu menguatkan iman kita. Ketika dunia panik, biarlah orang percaya menunjukkan iman dengan tenang dan tetap berdoa. Ya saudara-saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan sudah percaya bahwa Yeshua Al-Masih itu Tuhan kita yang bertahta dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, ketika dunia di luar sana, ketika dunia di luar sana atau orang-orang yang di luar sana tidak percaya atau panik dengan masalah yang mereka hadapi, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus tetap berpegang teguh dalam naungan Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Disitulah kita akan menunjukkan cinta kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan kita itu bertahta di dalam dunia ini maupun akhirat. Sebab Elohim bekerja bagi yang percaya kepadanya. Tuhan Elohim itu akan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, saya maupun saudara dan keluarga saudara-saudara yang saudara-saudara tinggalkan di tempat masing-masing. Kiranya Tuhan yang punya firman dapat menjelaskan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.